hati ayat saja. Alhamdulillah. Jadi kembali kami kita sudah singgah di Jabal Sur. Jadi kembali saya lanjutkan cerita bahwa ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat atau setelah berdakwah secara terang-terangan, disitulah mulai Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan cacian, hinaan, siksaan, dan sahabat-sahabat yang kurang mampu atau di bawah ekonomi itu mendapatkan siksaan. Bahkan ada budak juga yang walaupun disiksa tetap mengatakan La ilaha illallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puncaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke kota Madinah. Itu dimulai ketika para pembesar kaum Quraisy pada saat itu merencanakan pembunuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan pembesar kaum kafir Quraisy, kemudian mereka bermusyawarah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ketika bermusyawarah, mereka memutuskan bahwa mereka mengutus setiap orang pemuda dalam setiap kabilah untuk membunuh Rasulullah, dengan tujuan bahwa ketika mereka berhasil membunuh Rasulullah, maka kesalahan tidak hanya ditimpahkan kepada satu kabilah saja, akan tetapi ditimpahkan kepada seluruh kabilah, yang mana pada saat itu ketika mereka berhasil, niatnya mereka merasa bahwa ketika kabilah bertanggung jawab, akan susah bagi keluarga Rasulullah untuk menuntut balas. Jadi ketika itu pemuda itu setelah dikumpulkan dan mereka berkumpul di depan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu dalam waktu malam hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui niat jihad mereka melalui berita para sahabat. Lalu Rasulullah mengajak Ali bin Abi Thalib ke rumahnya, menempati tempat yang biasa Rasulullah pakai tidur. Ali bin Abi Thalib kemudian ditutupi dengan selimut hijau, menyamar seperti Rasulullah. Lalu ketika itu rumah Rasulullah sudah dikepung oleh para pemuda-pemuda kaum kafir Quraisy tersebut. Ketika Rasulullah hendak keluar rumah, Rasulullah mengambil debu atau pasir lalu melemparkan ke depan pintu dengan membaca doa yang sering kita dengar di dalam surah Yasin, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Bahkan ayat ini kadang dipakai untuk agar tidak terlihat, atau ketika biasa ada sweeping, kadang orang pakai baca-baca doa tersebut. Kalau beruntung tidak ditilang, tapi walaupun dibaca, kalau lengkap surat-suratnya insyaallah aman. Jadi itu insyaallah tergantung keyakinan, karena orang tua kita dulu itu sebenarnya keyakinannya lebih besar dari kita anak muda sekarang atau orang-orang sekarang. Kenapa? Kalau dia mengatakan sesuatu, yakin bahwa Allah akan menolong. Makanya orang-orang tua dulu itu banyak ilmu-ilmunya, karena memang tauhidnya kuat. Itulah yang bisa menguatkan kita, bahkan ketika kita berperang melawan penjajah. Para pahlawan kita dulu itu kebanyakan orang muslim itu berperang dengan tauhid. Mereka yakin bahwa Allah akan membantu mereka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika itu Rasulullah keluar dari rumahnya, lalu singgah di rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk hijrah ke Madinah. Dan tetapi sebelum hijrah ke Madinah, Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mendapatkan kejaran dari kaum kafir Quraisy Mekah pada saat itu,
bahkan pimpinannya memberikan hadiah barang siapa yang bisa membunuh Rasulullah maka hadiahnya 100 ekor onta. Bayangkan 100 ekor onta, pada saat itu ratusan juta. Lalu ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Jabal Sur. Tempat di Jabal Sur tadi, gunung tersebut tadi, di atas itu ada gua kecil. Gua tersebut namanya Gua Tur. Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di tempat tersebut. Gua itu kecil, hanya bisa untuk 2-3 orang. Jadi biasanya orang yang naik ke situ, mereka ingin melihat guanya itu biasa naik sekitar kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam. Kalau turunnya tergantung kecepatan. Turunnya lari atau jalan atau sekalian lompat, bisa lebih cepat lagi. Tapi tidak tahu apakah masih bernyawa atau tidak. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu ketika itu para pemuda tersebut mengikuti jejak Rasulullah dan sahabat Abu Bakar sampai pada akhirnya mereka berada di mulut gua. Gunung tersebut kecil, jadi kalau orang berdiri itu tidak kelihatan karena gua mulutnya hanya sekedar sampai di pinggang. Makanya ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Lau nazara ila tahta qadamai lawajadna." Andaikan mereka yang di luar itu tunduk atau melihat ke kakinya, maka mereka akan mendapati kita. Begitu khawatirnya Abu Bakar didapati oleh yang mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan dengan kalimat yang tenang. Ia berkata kepada Abu Bakar, "Apakah engkau menganggap kita hanya berdua? Padahal hakikatnya kita bertiga. Allah bersama kita. La tahzan innallaha ma'ana. Wallahu thalithuhuma." Bahwasanya Allah ada yang ketiga. Kalimat tersebut menggambarkan bahwa wahai Abu Bakar, jangan engkau kabur, kita tidak berdua. Allah ada di antara kita. Allah ada di antara kita dan Allah pasti akan menolong hambanya. Lalu ketika itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan bantuan. Di mulut gua tersebut ada sarang laba-laba. Ada sarang laba-laba yang secara logika biasanya sarang laba-laba itu terbuat atau jadi butuh berhari-hari. Kan tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba saja atau hanya sekedar beberapa jam saja sarang laba-laba itu sudah berada di mulut gua. Lalu ketika para pemuda yang mengejar kaum kafir Quraisy tersebut melihat tersebut, ia pun berkeyakinan mustahil atau tidak mungkin ada orang di dalam gua. Andaikan ada orang di dalam gua, maka sarang laba-laba ini tidak akan ada atau tidak kelihatan. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Abu Bakar itu tertidur. Rasulullah tertidur di pangkuan atau di paha Abu Bakar. Abu Bakar kaki yang satunya menutup lubang yang kecil dengan harapan jangan sampai ada binatang berbisa yang keluar dari lubang tersebut. Betul saja apa yang dikhawatirkan oleh Abu Bakar, binatang berbisa menggigit kaki Abu Bakar, yang mana ketika itu Rasulullah sementara tidur di pangkuan Abu Bakar, Abu Bakar kemudian meneteskan air mata karena menahan rasa sakit racun yang sudah tersebar di tubuh Abu Bakar. Tetesan air mata tersebut jatuh ke pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun dan berkata kepada sahabatnya, "Wahai sahabatku, apakah engkau menyesal menemani saya berhijrah?" Abu Bakar kemudian menceritakan bahwa rasa atau tetesan air mata ini jatuh karena menahan rasa sakit yang saya rasakan, ada binatang berbisa yang menggigit kaki saya. Begitu perkataan Abu Bakar. Kemudian ketika itu disebutkan dalam riwayat, Rasulullah mengisap bekas gigitan tersebut, kemudian memuntahkannya, kemudian mengambil air liurnya dan menempelkannya ke bekas gigitan tersebut, dan tiba-tiba saja dengan pertolongan Allah rasa sakit itu hilang dengan tiba-tiba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
dari hijrah tersebut kita dapat mengambil pelajaran bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia yang senantiasa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat di sini dalam artian ialah bukan yang menemani kita dalam suka dan duka. Karena yang sering kita dengar sahabat itu yang bersama kita dalam suka dan duka. Akan tetapi sahabat yang hakiki ialah sahabat yang menemani kita dan mengajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam kehidupan ini mendapatkan satu dua orang sahabat yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai, yang senantiasa menasihati kita ketika kita berjalan di jalan yang salah, dan kita bersama-sama mereka menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa melihat di samping kanan kita ini ada masjid besar. Di sini adalah kampus terbesar di Saudi, namanya Ummul Qura. Ummul Qura di Saudi itu ada dua universitas ternama. Yang pertama Ummul Qura yang berada di Mekah, kemudian yang kedua Jami'ah Madinah, universitas yang berada di Madinah. Universitas ini masuk ke sini dengan tes yang diadakan oleh setiap negara. Kemudian ketika mereka lolos tes, mereka akan mendapatkan beasiswa sampai selesai. Bahkan saya dengar setiap tahun diberikan tiket untuk pulang kampung berlibur. Jadi kita berdoa mudah-mudahan ada anak keturunan kita bisa melanjutkan sekolahnya di tempat ini dengan harapan menjadi dai, menjadi ustaz yang senantiasa menyebarkan dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang kafah, yang sempurna. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bentar lagi kita akan menuju Padang Arafah. Padang Arafah, disitulah puncak ibadah haji kita. Jadi bagi para jamaah yang belum sempat haji, kami sengaja mengajak dan hampir seluruh travel ziarah ke tempat Masyairul Hajj, tempat-tempat haji, dengan harapan dengan melihat tempat tersebut lebih menguatkan niat kita agar kita senantiasa berdoa dan berusaha agar bisa melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Kami juga mohon doanya, insyaallah alhamdulillah Ranum tahun ini akan memberangkatkan ratusan jamaah untuk melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kami titip doa Allah mudahkan seluruh prosesnya sampai selesai. Jadi alhamdulillah kami dari travel Ranum itu kalau dilihat dari harga memang agak murah dari travel lain, karena kami tidak semata-mata mencari keuntungan. Kami juga berharap agar dengan memudahkan para tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala melaksanakan ibadah umrah dan haji bisa menjadi amal jariah yang bisa kami bawa nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa melihat di samping kanannya ada warna kuning, itu Bidayah Arafah. Itu tulisannya itu Bidayah Arafah. Itu di setiap sudut-sudut Padang Arafah itu pasti ada tanda-tanda. Kenapa? Itu untuk menunjukkan bahwa para jamaah haji mesti berada di kawasan Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu dimulai biasanya sebelum zuhur sampai masuk waktu maghrib. Itu adalah puncak ibadah haji kita. Jadi di sini nanti kalau ibadah haji itu akan dibangun tenda-tenda yang dipakai untuk wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi ketika tanggal 9 Zulhijjah para jamaah haji wukuf atau menetap berdiam diri di tempat ini, berdoa, memanjatkan doa, berzikir, dan disinilah puncak ibadah haji. Bahkan orang yang sakit kalau mereka sudah berniat haji itu mesti dibawa di tempat ini untuk menyelesaikan haji mereka, walaupun mungkin nanti ada dam atau denda, tapi mereka mesti berada di tempat wukuf ini agar hajinya
sah dan sempurna. Jadi mari kita berdoa, melihat tempat ini, meniatkan, ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah kami untuk melaksanakan wukuf di padang Arafah-Mu. InsyaAllah mudahkanlah kami untuk wukuf di padang Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat wukuf di Arafah, jamaah haji itu tidak disunahkan berpuasa. Yang disunahkan berpuasa itu hanya orang-orang yang tidak melaksanakan haji. Pada tanggal 9 Zulhijjah, orang-orang atau muslim yang lainnya itu disunahkan melaksanakan puasa Arafah, yang mana kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa Arafah akan mengganti atau menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Bapak Ibu bisa melihat di depan ada rel kereta listrik. Ini rel kereta biasanya diperuntukkan hanya orang-orang tertentu, bahkan kadang untuk orang-orang Arab, Jazirah Timur dan lain sebagainya. Kita dari Asia itu biasanya menuju Padang Arafah naik bus. Bapak Ibu sekarang bisa melihat ini agak renggang karena ini waktu biasa. Kalau pada tanggal 9 Zulhijjah, Bapak Ibu bisa membayangkan jalanan ini full dengan bus. Bahkan dari Padang Arafah nanti menuju Musdalifah yang jaraknya hanya sekitar 5 km kurang lebih, itu ditempuh berjam-jam karena jalanan ini full dengan bus. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum sempat mendaftar ibadah haji, yang paling pertama ialah niat. Yang paling pertama adalah niat. Dengan niat dan keinginan yang kuat, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya ke sana. Kalaupun nanti Allah belum memberikan kita kesempatan untuk wukuf di Padang Arafah, kalau kita sudah berniat, insya Allah niat itu sudah menjadi pahala bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan menuju Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu adalah gunung yang terdapat di Padang Arafah. Gunung yang terdapat di Padang Arafah, yang mana Jabal Rahmah juga termasuk Padang Arafah. Jadi biasanya sebagian orang kadang menuju Jabal Rahmah untuk berdoa. Kadang ada yang berdoa mudah-mudahan Allah berikan jodoh Jabal Rahmah, karena katanya disitulah pertemuan Adam dan Hawa. Jadi nanti yang sudah ada pasangannya tidak usah macam-macam naik ke atas, jangan sampai nanti minta tambah. Bahaya istrinya, nanti ustaznya yang dimarahi. Kenapa naik lagi di suaminya, minta tambah atau minta sakinah mawaddah warahmah. Kalau minta sakinah mawaddah warahmah tidak ada masalah. Tapi kalau terpasik dalam hatinya tambah, jangan sampai lewat malaikat, nanti bisa dapat pahala sunnah Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Jadi sekarang di Jabal Rahmah itu sudah berbeda dengan beberapa bulan yang lalu. Sekarang sudah dibuat dua jalur. Satu jalur untuk pergi naik, satu jalur untuk turun, jadi satu arah. Jadi tidak berdesak-desakan dulu lagi seperti sebelumnya. Naik lain tempatnya, turun juga lain tempatnya. Jadi nanti ada yang mau naik sini. Oke. Kalau yang agak tua, kami harapkan tidak usah dipaksakan karena Bapak Ibu mau umrah. Jangan sampai sudah naik ke atas, turun capek, tidak jadi niat umrahnya. Jadi yang mau silahkan, tapi kami harapkan bahwa jadi kemudian bagian naik nanti hati-hati tasnya ya, jangan sampai kecolongan karena di atas itu banyak juga setan berbentuk manusia, banyak penculik, hati-hati. Jadi nanti yang tidak naik kami akan kasih titik kumpul, kemudian kita kumpul
Jadi kami harapkan tidak terpisah dari rombongan. Kami harapkan tidak terpisah dari rombongan, biar nanti kita cepat selesai dan bisa cepat melaksanakan umrah. Jadi kami harapkan jangan terpisah dari rombongan. Kalaupun nanti kita ada mau naik ke atas, itu diharapkan kumpul di titik kumpul yang sudah kita sepakati. Setuju?